kasus tentang kelanjutan dari kasus asusila anak yang menjerat Kapolres Ngada. Jadi, seorang mahasiswa yang terjerat sebagai tersangka kasus asusila anak, yaitu Stefani alias Fani, merupakan mahasiswi tersangka kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak dan juga tindak pidana perdagangan orang yang menyeret mantan Kapolres Ngada Fajar Lukman segera menjalani sidang. Diketahui penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Timur itu melimpahkan tersangka Fani ini ke Kejaksaan Negeri Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, tepatnya pada Kamis 12 Juni 2025 kemarin. Nah, sebelumnya Fani ini telah menjalani masa penahanan sejak 24 Maret lalu dan juga telah beberapa kali diperpanjang sesuai prosedur. Setelah penyerahan tahap 2, Jaksa Penuntut Umum kembali melakukan penahanan terhadap Fani, tepatnya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 3 Kupang, untuk masa 20 hari terhitung sejak 12 Juni hingga 1 Juli 2025. Nah, di sini Fani ini menjelaskan awal mula pertemuan ia dengan Kapolres Ngada. Dan menurut keterangan dari kuasa hukum Fani, Melzon, itu mengungkapkan bahwa kronologi awal pertemuan kliennya dengan ex-Kapolres Ngada Fajar Lukman yang juga menjadi tersangka dalam kasus dugaan kekerasan seksual terhadap 3 anak di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Jadi menurut keterangan dari Melzon Berry, Fani ini mengakui seluruh perbuatannya saat jaksa memeriksa ulang berkas perkara. Nah, berdasarkan keterangannya, Fani ini awalnya mengaku hanya mengenal pria tersebut dengan nama Fandi dan dia juga mengetahui bahwa Fandi itu merupakan seorang anggota polisi. Tapi awalnya Fani ini mengaku bahwa dia tidak mengetahui bahwa Fandi itu adalah Fajar Lukman yang merupakan mantan Kapolres Ngada yang kini berstatus sebagai tersangka. Pertemuan antara Fani dan juga Fajar ini katanya difasilitasi oleh seseorang melalui aplikasi WhatsApp. Nah, orang tersebut meminta Fani untuk menemani Fajar. Setelah pertemuan antara Fani dan Fajar ini berlangsung, nah Fani ini mengetahui bahwa ternyata Fajar ini memiliki keterkaitan terhadap anak-anak di bawah umur. Nah, Fani ini kemudian dimintai oleh Fajar untuk membawa 3 korban. Setelah itu terjadi pencabulan yang dilakukan oleh Fajar terhadap 3 orang korban, maksudnya 3 orang korban anak di salah satu hotel di Kota Kupang. Kuasa hukum Fani ini berharap bahwa proses persidangan nantinya akan mengungkapkan fakta-fakta baru dan juga mendorong aparat penegak hukum untuk melakukan penyidikan lebih lanjut terhadap pihak-pihak lain yang diduga terlibat. Nah, terkini Fani ini dijerat dengan pasal berlapis, yang mana dalam kasus ini ia dijerat pasal 81 ayat 2 dan atau pasal 82 ayat 1 JO pasal 76E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Kedua pasal ini memuat ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan juga paling lama 15 tahun serta dengan denda maksimal 5 miliar rupiah. Selain itu, Fani ini juga dijerat dengan pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang mengatur tentang eksploitasi seksual, dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda maksimal sebesar 300 juta rupiah. Adapun masih ada pasal lainnya yang turut dikenakan kepada Fani, yaitu ada pasal 2 ayat 1 JO pasal 10 JO pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Pasal ini juga memuat ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda 120 juta rupiah hingga 600 juta rupiah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.